Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah kembali di tengah-tengah kesibukan Allah izinkan kita untuk duduk bersyukur dalam rangka menjalankan sebagian dari kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan salah-salahnya. Selanjutnya dalam kesempatan bahagia ini di atas mimbar mulia ini khatib berwasiat wabil khusus teruntuk diri khatib sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, mengokohkan dan mengukuhkan iman kita kepada Allah dalam makna hakiki, yakni tunduk patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah, sekaligus berusaha maksimal untuk menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangannya. Karena sungguh hanya dengan bekal iman dan takwa dalam pengertian itulah yang akan mengantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudaraku kaum muslimin sedang berbahagia berbahagia, di antara tujuan pokok, tujuan inti selain linuriyahum min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka tujuan pokok diantaranya adalah salat. Inti Isra Mi'raj diantara yang paling inti, yang paling pokok adalah perintah salat oleh Allah kepada Nabi dan untuk kita semuanya umatnya. Kenapa salat? Dari segi penyampaian perintah sudah kita tahu teramat istimewa salat. Para ulama menggali kenapa salat. Paling tidak dalam kesempatan singkat ini ada 5 poin yang perlu kita jadikan renungan. Yang pertama, salat adalah perintah yang tak ada Nabi memerintahkan yang lebih serius. Tak ada wasiat Rasulullah yang lebih serius melebihi perintah pesan salat. Bahkan Nabi pesankan itu saat beliau sakaratul maut. Ketika ruh sudah sampai ke dada, sampai hampir ke tenggorokan, Nabi Muhammad SAW berikan kisah kepada Sayyidina Ali Fudail di pangkuan Ibunda Aisyah untuk mendekat. Di telinganya Rasulullah di antara pesannya adalah ummati salat, salat, salat. Cukuplah bagi kita sebagai umatnya untuk mengambil iktibar pelajaran salat. Bukan jihad, bukan haji, bukan umrah, bukan sedekah, bukan yang lain. Ummati salat, salat, salat. Hal itu untuk menegaskan kepada kita semuanya, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih
kelak di depan Allah saat kita berjumpa, kecuali saat kita bersujud kepada Allah. Fasjud waqtarib. Allah katakan, sujudlah engkau kepadaku untuk dekat denganku. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Kelak alat yang kita gunakan untuk bersujud kepada Allah akan bercahaya dari anggota wudu. Kemudian kita tundukkan kita dalam sujud kita kepada Allah. Yaumul tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Akan ada hari wajah-wajah yang cemerlang dengan cahaya yang luar biasa. Tapi saat itu juga ada wajah yang hitam legam. Mereka orang-orang yang wajahnya cerah, wajahnya cemerlang, adalah mereka yang digunakan untuk bersujud kepada Allah setelah ia bersihkan dengan wudhunya. Sebaliknya mereka orang-orang yang wajahnya hitam legam adalah akafartum ba'da imanakum. Mereka orang-orang yang mengingkari perintah, di antara adalah salat. Yang kedua, kenapa salat? Salat dikatakan sebagai tiket keselamatan, kunci surga. Bahkan di antara min asma'illahi jannah babus salat. Di antara nama-nama pintu surga adalah pintu salat. Maka pernyataan Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan, awwalu ma yuhasabu 'inda al-'abdi as-salat. Pertama kali kelak amal kita yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Fa in salahat sa'iruh. Jika salat kita baik, jika salat kita istiqamah, tertata rapi, melaksanakan waktu-waktu salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikan salat wajib bagi orang beriman sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan Nabi sebagai sebuah isyarat kepada kita, tak akan selamat jika kita tidak salat. Maka para ulama mengatakan salat seakan menjadi tiket yang akan menentukan selamatkah kita atau tidak. Dua. Yang ketiga, Rasul tegaskan kepada kita semuanya, salat adalah pembeda ma farqu bainal muslimin wal kafir. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Teringat biografi Stephen Yusuf Islam ketika saat kemudian Allah berikan hidayah Islam, dalam duduknya di sofa rumah mewahnya, di depannya maaf ada seekor anjing yang dipelihara lama. Ia perhatikan anjingnya, anjingku makan, anjingku tidur, anjingku kawin. Lalu ia mempersamakan dengan dirinya, wahai Tuhan, apa bedanya aku dengan anjingku itu? Saat itulah proses pencarian kebenaran. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia sama dengan seekor anjing, binatang. Dalam pencarian itulah singkatnya Allah tunjukkan Islam sebagai jalan akhir yang dia berpikir, kalau saya sama, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa lebih, apa bedanya aku dengan anjingku? Maka tegas dikatakan pembeda muslim dengan kafir adalah salat. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang boleh jadi sertifikat kita, kurikulum vitae kita tertempel KTP Islam, tapi berapa banyak sebagian atau di antara kita yang belum sholat. Maka kita ingatkan bersama, kelak ketika di hadapan Allah, pantaskah kita menyandang sebagai seorang muslim jika kita tidak sholat? Ketika Nabi sudah berkata, pembedamu dengan orang kafir adalah sholat. Tiga. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semuanya,
ketika ada perintah, sesungguhnya sholat itu ingin ditegakkan oleh Allah agar supaya kita dekat dengan inna sholata dzikri. Sesungguhnya sholat itu mengingatkan. Dalam ayat yang mengatakan ada billah tatmin qulub, ingatlah dengan kau berzikir kepada aku maka hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia. Saudaraku, mereka yang menegakkan sholat adalah mereka orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan sempurna, sukses, bahagia dunia akhirat. Lihatlah tadi muadzin kita, sesungguhnya ia mewakili Allah untuk menyeru kepada kita semuanya 5 waktu. Allah mewakilkan hamba-Nya untuk menyeru kepada kita. Mendengarkah kita dengan suruhan hayya 'alas shalah? Ayo datang kepadaku untuk bersujud kepadaku. Jaminannya adalah hayya 'alal falah. Engkau akan mendapatkan falah. Apa itu falah? Falah bukan hanya sukses. Sukses dalam bahasa Arab adalah al-fauz, fauzan, fauzi, itu adalah kesuksesan. Bahagia dalam bahasa Arab Allah menyebutkan dengan al-farah, farhan, itu adalah orang yang bahagia. Tapi farhan belum tentu fauz, tapi fauz juga belum tentu farhan. Orang yang sukses belum tentu bahagia, orang yang bahagia belum tentu sukses. Al-falah itulah cakupan makna dari keduanya. Itulah indahnya ketika Nabi mengiyahkan tentang bacaan azan. Panggilan Allah, hayya 'alal falah. Engkau yang bersujud kepadaku seakan-akan kita sedang mendekati Allah yang menjanjikan dua sekaligus, yaitu sukses dan bahagia. Mereka orang-orang yang ingin mendapatkan keterangan, mereka orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, jangan pernah tinggalkan sholat. Itulah dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, siapa yang memelihara Allah pasti akan memeliharanya. Siapa yang memelihara sholat pasti Allah akan memelihara kehidupannya. Sukses ada dalam jaminan Allah ketika kita takluk dengan panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Ayo datang kepadaku seakan Allah. Aku sudah siapkan untukmu kebahagiaan. Aku sudah siapkan untukmu kesuksesan. Aku sudah siapkan untukmu kedamaian. Falah. Itulah yang dijaminkan oleh Allah kepada setiap kita yang menegakkan sholat, sekaligus dijaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, inilah kesempatan khutbah kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang bisa menjadi bagian penegak sholat. Bahkan bukan hanya sholat wajib, tapi juga bisa menegakkan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah yang lain. Karena ingat, tak ada kenangan yang paling indah saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali saat video kita diputar oleh Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Akan ada waktu, akan ada hari di mana seluruh amal-amal kita dihadirkan oleh Allah, dipotret, dihadirkan oleh Allah seperti video hidup kita dari mulai balik sampai kematian kita. Semua kita akan lihat. Kata para ulama, saat itu yang paling membuat kita bahagia adalah saat kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saat kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mentakdirkan kita menjadi penegak salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhkirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة محمد اللهم افتح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم افتح أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن الصيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.